Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman bi qadri 'azamati dzika fi kulli waqtin wa hin. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, Bapak Fikri Farihin MPDI, dan juga rekan-rekan kelas 5B dan semuanya yang melihat channel YouTube kami. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen. Kami di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Kami atas nama Muhammad Raqibul Khairi, NIM 2021 0960 11927, Prodi Tarbiyah PAI 5B. Langsung saja kami akan mempresentasikan ujian akhir ini. Soal yang pertama, dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Jawabannya adalah A. Pengertian pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Dari kedua taktik di atas dapat dipahami bahwa administrasi lebih luas daripada manajemen, tetapi manajemen merupakan inti daripada administrasi itu sendiri. Yang kedua B, pengertian kedua administrasi sama dengan manajemen. Ini administrasi bisnis lebih konkret dan berorientasi pada tugas sehari-hari yang bersifat teknis dan juga jangka pendek. Sementara manajemen lebih abstrak dan berorientasi pada pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan sebuah organisasi dan perusahaan yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Yang terakhir, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Artinya itu diartikan administrasi sebagai ketata-usahaan atau clerical work. Demikian pula halnya pendapat tentang ruang lingkup administrasi perkantoran. Soal yang kedua, menurut McGregor yang dikutip oleh Profesor Dr. H. Ekoswara MED dalam satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan atau pimpinan, kita tidak bisa mempermalukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menurut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana? Dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Jawabnya, gaya yang tepat untuk memimpin manusia X dan manusia Y adalah gaya demokratis. Karena manusia X dilihat dari sisi negatif setiap individu, sedangkan manusia Y dia dilihat dari sisi positif individu, di mana keduanya berlawanan, sehingga gaya yang cocok digunakan untuk menyatukan keduanya ialah demokratis, untuk memimpin manusia X dan memimpin manusia Y. Sebab gaya-gaya demokratis yaitu gaya seseorang pemimpin yang partisipatif, yaitu siap menampung setiap usulan bawahannya dengan segala perbedaannya, serta melayani bahwa tugasnya ialah mengkoordinasi pekerjaan dan tugas dari semua anggota dengan menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik kepada setiap anggotanya. Lanjutkan soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing.
Pertanyaannya adalah, dari gaya keempat tersebut, menurut Anda, mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan. Jawabnya, yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang, zaman masa pendidikan 2023-2024, adalah gaya demokratis. Karena gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik, yaitu menganggap bawahannya sebagai makhluk yang termulia di dunia. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya, selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Indikator dari gaya kepemimpinan demokratis yaitu hubungan baik antara pemimpin dengan pegawai. Itu yang pertama. Yang kedua, penghargaan terhadap pegawai. Yang ketiga, manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahannya. Next, lanjut soal yang keempat. Ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan sehingga jelas perbedaannya dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Kita mengambil pendapat, jawabannya adalah menurut Wibisono 2006, misi merupakan penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek, biasanya 1-3 tahun. Sedangkan visi merupakan cara pandang perusahaan di masa depan. Visi biasanya bersusun untuk jangka panjang, biasanya 3-10 tahun. Jika tadi sudah diungkap bahwa visi merupakan tujuan atau arah utama, maka bisa dikatakan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Yang jelaskan perbedaannya. Kami berada di MTS Nahdlatul Thalabah Yasinat, berada di Desa Kesilir, Kecamatan Buluhan, Jember. Kami sertakan visi misi berupa PDF yang kita ambil dari buku kurikulum tahun ajaran tahun 2023-2024. Visi misi MTS Nahdlatul Thalabah tahun 2023-2024. Di situ dituliskan, yaitu visinya terwujudnya insan yang beriman, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Indikator pencapaian visi tersebut adalah insan yang beriman. Menjalani isinya adalah menjalani perintah agama dan menjauhi larangannya. Insan yang berprestasi, menjadi insan berprestasi yaitu unggul dalam prestasi akademik dan unggul dalam prestasi non akademik. Insan yang berakhlakul karimah yaitu yang jelas taat kepada guru. Taat kepada guru di setiap waktunya. Terwujudnya insan yang berakhlak karimah yaitu pendampingan dan bimbingan dari semua aktivitas kepada siswa. Selanjutnya adalah insan yang berprestasi. Berprestasi dalam bidang akademik. Yang kedua, berprestasi dalam bidang non akademik. Kita sering mengikuti lomba, ya. Lomba di bidang akademik termasuk PMR, Pramuka kemarin yang ada di Al-Qodiri, ya. Kita juga mengikuti. Ada mendapatkan 4 atau 3 medali.
lumayan berprestasi. Kita juga pernah juara Jawa Timur, tingkat Jawa Timur PMR, dan juga prestasi yang lainnya, anak-anak itu lompat jauh tingkat KKM 10, atau kita juga pernah menjuarai pencak silat. Cuma ketika kita lolos di Jawa Timur, kita kalah di Jawa Timur, jumlahnya kita lolos. Dan juga banyak sekali ya lomba tenis meja, catur, dan juga anak-anak yang berprestasi pidato, puisi itu ya. Dan juga berprestasi dalam bidang non akademik yang di luar dari kegiatan, banyak anak-anak yang mengikuti di situ juga. Insan yang berakhlakul karimah, kami lebih cepatkan. Insan berakhlakul karimah yaitu membiasakan mengucapkan salam. Yang kedua, membiasakan berjabat tangan secara islami ketika kita masuk kelas, masuk gerbang sekolahan yang berhadapan dengan BK, langsung masuk assalamualaikum, kemudian berjabat tangan dengan guru. Membiasakan berbicara menggunakan krama modya atau kromo inggil, orang Jawa itu dalam berkomunikasi ya. Kita ajari para siswa seperti itu. Yang keempat, menundukkan kepala ketika bertemu guru. Salam kemudian menundukkan, assalamualaikum Pak, atau assalamualaikum Ustadz ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu membiasakan hidup bersih di lingkungan, terutama biasanya kita tegaskan untuk para siswa sebelum pulang kita bersihkan, kita sapu kelasnya, sehingga untuk besoknya kita mau pelajaran sudah bersih. Itu yang ditekankan untuk berada di MTS Nahdlatul Ulama. Menurut kami ini sudah terrealisasi sekali ya, dan sudah dipraktekkan juga antara visi dan misinya, betul-betul terlaksana. Next, selanjutnya kami lanjutkan yaitu soal yang kelima. Ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberi nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu dikatakan bermutu jika pelanggannya puas. Menurut Anda, apakah sekolah tersebut sudah bisa dikatakan bermutu? Menurut Anda, sertakan berikan alasannya. Menurut kami kurang bermutu sekali. Kenapa? Dengan artian pelanggan puas itu tapi prosesnya kurang baik. Dengan puasnya nilai tapi prosesnya kurang baik. Karena sesungguhnya pembelajaran yang baik itu harus melalui proses yang baik juga, termasuk dalam hal penilaian. Dan ketika anak jarang masuk kemudian mendapatkan nilai, tentunya nilainya ngarang, asal-asalan, tidak sesuai dengan kenyataannya. Apakah itu juga dikatakan baik? Otomatis tidak. Puas bagi pelanggannya, tapi secara prosesnya ini kurang bagus. Menurut kami kurang seperti itu. Seharusnya kalau kita lebih jujur, karena tidak pernah masuk, ya kita berikan nilai sesuai dengan dianya nggak pernah masuk, kemampuan sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapailah maksud dari pendidikan itu sendiri. Tadi sesuai apa yang dimaksudkan, tidak ngarang jadi nilainya. Sehingga bila prosesnya kurang baik, tentu hasilnya juga kurang baik. Walaupun tampak baik, nilainya baik, tapi nilainya prosesnya kurang baik. Dengan proses yang baik tentunya akan membawa hasil yang baik pula. Kalau kita benar-benar proses dengan baik, prosedur yang baik, yang baik, maka kita akan mendapatkan mutu yang benar-benar bermutu. Bukan mutu dari luarnya saja, tapi tidak bermutu di dalamnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.